Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Jangan sudah mati baru dirawat. Aduh, Kasep. Anda ini loh kadang-kadang ya ngikutin orang-orang tahayul. Nanti kalau sudah mati nanti tak kasih bong yang bagus. Tak bikinkan makanannya enak. Aduh, Kasep. Lagi masih hidup so jakui. 12 kali. Lagi masih hidup dicuci kakinya yang benar, dipijetin yang benar, dirawat yang benar. Nah itu ya banyak orang-orang udah meninggal baru nyesel. Kan bodoh. Di sorga itu ada segala macam bahasa. Lalu mereka semua berbicara satu sama lain dengan bahasa kasih, bahasa yang tak terucapkan itu loh. Iya. Nah, tapi di dalam Wahyu 7 dikatakan ada berbagai macam bahasa di surga. Berbagai macam bahasa ada, tetapi mereka satu sama lain dengan bahasa yang tidak diucapkan manusia. Ya kan? Iya. Bahasa cinta. Ini Panjaitan terakhir ya. Baik, selamat malam Pak Pastor. Malam. Ya, terima kasih Pak Pastor. Saya mau tanya nih, sehubungan dengan tadi sempat nyinggung agama Hindu ya. Itu kalau yang sepengetahuan saya, yang saya pernah baca, itu agama Hindu itu 7.500 tahun sebelum Masehi. Ya, Weda itu 3.500 tahun. Weda itu kitab sucinya itu 3.500 tahun sebelum Masehi. Buddha itu 623 tahun 623 sebelum Masehi, Siddhartha Gautama. Nah, terus hubungannya dengan Islam misalnya 4.000 tahun before Christ atau sebelum Masehi. Rasanya nabinya aja dia 600 tahun sesudah Masehi baru ada. Itu yang jadi pertanyaannya Pak Pastor. Terima kasih. Ya, Weda itu bukan 7.000 tahun sebelum Masehi, bukan ya? Bukan. 3.500 Pak, Wedanya itu ditemukan. 3.500. Weda. Bukan. Sucinya. Bukan itu salah. Ya, itu salah. Karena tidak pernah ada bukti manuskrip aslinya Veda ya. Bukan 3.500 tahun yang lalu ya. Itu kira-kira sebentar ya. Itu kira-kira 1.000 tahun yang lalu. 1.000 antara tahun 1.000 sebelum Masehi. Sebelum Masehi toh? Ya, tahun 1.000 sebelum Masehi. Ya, karena Siddhartha Gautama aja ya. dia 623 sebelum Masehi, Pak. 620, ya, Siddhartha Gautamanya Buddha kan kira-kira tahun 600-an ya. Nah, iya. Itu tahun 1.000, jadi nggak nyampe 3.500. Mengapa? Tidak mungkin, ya, karena zaman itu belum ada orang-orang India. Orang-orang India itu turun sekitar, sebentar ya, tahun 1.000 sebelum Masehi itu ya, orang-orang Indo-Eropa itu turun ke Iran. Ada di buku saya ya, saya tulis juga. Ya, tahun 1.000 sebelum Masehi, itu orang-orang dari Indo-Turki itu turun, orang-orang Hitit itu ya. Kalau sekarang itu, kalau di Alkitab bilang orang Hitit, itu dia turun. Hitit itu apa ya? Apa yang orang Hitit ya di Alkitab ya? Kalau lupa saya sampai orang Hitit itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Hindustani itu, Pak. Bukan, orang Hitit. Orang Hitit. Jadi lupa kan. Orang Hitit. Apa? Ada yang tahu? Saya nggak bisa lihat YouTube-nya lagi. Orang Het. Ya, orang Het itu loh. Orang Het itu Hitit itu ya. Orang Hitit itu bahasa Inggris justru ya. Het, orang Het itu dalam bahasa Indonesia. Orang Het, orang Amori itu ya. Nah, orang-orang Het itu yang tinggal di daerah Turki. Aslinya penduduk asli Turki itu orang Het. Nah, lalu beberapa orang Het itu turun ke India, ke daerah Iran. Itu tahun 1.000 sebelum Masehi.
ya. Nah, terus baru turun ke India. Jadi tidak mungkin Hindu itu sebelum tahun 1000 sebelum Masehi itu tidak mungkin. Tapi kalau tahun 1000 Masehi, ya bisa. Karena itu bersamaan dengan itu. Karena itu yang menjadi hukumnya mereka. Itulah hukumnya mereka yang dipakai, ya kan? Orang Het ini kan nanti kumpul sama orang Aram, orang Amori, ya kan? Orang Syria. Tahun 1000 sebelum Masehi itu zamannya Daud itu loh. Ya, zamannya Daud. Itu tahun 1000 sebelum Masehi. Bait Allah dibangun tahun 966 sebelum Masehi. Jadi nggak mungkin 3.500, jadi 3.000 maksimum itu 3.000 tahun yang lalu ya. Jadi tahun 1000 sebelum Masehi. Karena itu tadi, orang tahun 1000 itu, orang-orang Het banyak yang turun ke bawah. Turun ke selatan sampai ke India. Kira-kira itu ya kalau kumpul di Tapi sana. kalau itu Pak Pastor, kita pernah pelajari, kita pernah baca di kayak sejarah-sejarah agama-agama tertua di dunia. Ya itu begitu bilangnya Pak Pastor. Nah itu harus dikonfirmasi, harus di cross check. Jadi saya banyak baca, semua orang mengklaim ya, semua agama bisa mengklaim. Tetapi kita harus cross check sejarahnya. Bahkan kalau ada orang Kristen, orang Katolik atau apa mengklaim, kita harus cek lagi. Ya kan? Kita harus cek. Misalnya nih ada yang nanya, di surga itu pakai bahasa Ibrani. Oh banyak ya orang Kristen sangat yakin bahwa di surga pakai bahasa Ibrani ya. Saya bilang, gak ada. Abraham saja nggak pakai bahasa Ibrani. Paulus aja nggak ngerti, Pak. Oh, ngerti. Paulus pakai bahasa Ibrani. Iya, dia nggak ngerti di surga itu pakai bahasa apa. Katanya. Dia sendiri ngaku nggak ngerti. Tahu. Bahasa yang tidak terucapkan. Apa itu? Bahasa yang nggak bisa diucapkan. Paulus kan bilang, kasih kan. Bahasa kasih. Di surga itu ada segala macam bahasa. Lalu mereka semua berbicara satu sama lain dengan bahasa kasih. Bahasa yang tak terucapkan itu loh. Iya. Tapi di dalam Wahyu 7 dikatakan ada berbagai macam bahasa di surga. Berbagai macam bahasa ada. Tetapi mereka satu sama lain dengan bahasa yang tidak diucapkan manusia. Ya kan? Iya. Bahasa cinta. Itu Oke, ya. terima kasih Pak Pastor ya. Jadi sejarah itu memang harus di cross check ya, karena semua klaim, semua orang bisa mengklaim. Nah, kalau saya selalu cross check ya, itu kan riset ya, saya riset. Jadi memang, bocah tua nakal. Shalom, selamat malam Pastor. Shalom. Ya, Pastor, ini mengenai sejarah ini Pastor. Kalau kita baca Alkitab kan, khususnya Perjanjian Lama, peradaban manusia ini kan bisa dikatakan dimulai dari zaman Nuh ya, 2500 tahun yang sebelum Masehi. Tapi dari penemuan sejarah mengenai piramida di Mesir dan Sphinx ya, itu dikatakan melebihi 2500 tahun sebelum Masehi dibangun. Itu tanggapan Pastor gimana? Terus Bisa dong. mengenai Bisa. atau Pastor mengenai teori dunia yang berkembang itu sebenarnya peradaban yang maju itu udah ada sebelum zaman Nuh. Itu Pastor. Zaman Nuh itu pembasmian seluruh dunia, hancur seluruh dunia mengakui, seluruh sejarah di dunia, ya, seluruh bangsa-bangsa dunia, semua hikayat-hikayat yang ada di dunia mengakui ada banjir besar yang menghancurkan seluruh bumi. Ya, hanya mereka punya tahun yang berbeda-beda. Mengapa tahunnya beda-beda? Kalibrasi. Ya kan? Contohnya tahunnya Islam dengan tahunnya Masehi kan beda kan? Tahunnya orang Yahudi dengan tahunnya Masehi. Tahun Masehi saja sudah dikalibrasi, ya kan, dari Julian jadi Gregorian kan sekarang kan, bedanya berapa, 4 tahun, ya kan. Terus anaknya Darwin, ya kan, ada namanya efek Tyndall efek, ya kan, menghitung sehari 24 jam. Apakah dulu 24 jam? Enggak loh, ya kan. Contoh di Kutub Utara, apakah 24 jam? Apakah mataharinya 12 jam? Enggak loh, bisa 6 bulan loh, 180 hari, 4.000 jam loh itu. Nah, lalu anaknya Darwin membuat satu average, ya, satu hari 24 jam, sinar terangnya 12 jam, average ya kan, gelapnya 12 jam, terangnya 12 jam. Itu namanya Tyndall effect, dibikin kalibrasi. Jadi sebenarnya ya zamannya Nuh
adalah zaman peradaban dimulai kembali. Ya, Sem, Ham, Yafet membuat peradaban. Ham dan keturunannya semua ke arah sana. Misraim, Libyan, Put, Kus, itu anaknya Ham semua. Kanaan. Nah, anaknya Ham yang dari Kanaan nggak saya buat. Mengapa? Karena sudah dihancurkan anaknya si Kanaan itu. Ya, tapi Sem, Ham, dan Yafet itu saya tulis semua ya. Ada di buku saya itu. Nah, kemudian anaknya Ham membentuk peradaban Afrika. Ya, salah satunya Misraim membentuk peradaban Mesir. Nah, berturutan dengan si Nimrod. Sebelum Nimrod ada, Misraim itu sudah ada, Mesir itu sudah ada. Nimrod itu tahun 2100. Ya, Nuh itu kurang lebih tahun 2500. Itu kalendernya Masehi. Tapi bisa dikalibrasi, bisa ternyata panjang loh. Ya kan? Karena belum tentu satu hari itu 12 jam loh. Ya kan? Hitungannya siapa satu hari 12 jam itu? Nah, waktu itu kan matahari bergeser. Zamannya Adam sampai zamannya Nuh adalah zaman es terakhir loh. Ya. Jadi itu ada pergeseran kutub di situ. Ya. Jadi hitungannya beda. Yang kita nggak ngerti. Jadi selisihnya waktu kita pernah ngitung itu bisa 200.000 tahun loh. Sampai 1 juta tahun selisihnya. Ya kan? Jadi dari Adam sampai Nuh itu bisa antara 200.000 sampai 1 juta tahun loh. Dari Adam sampai Nuh. Ya kan? Makanya di dalam Enuma Elis, di dalam legendanya orang Babilonia kuno itu, ada ya, itu barang buktinya juga masih ada arkeologinya. Mereka itu manusia setengah dewa, dewa-dewa yang umurnya panjang sekali, nggak mati-mati katanya. Dewa-dewa itu loh. Nah, itu yang dikenal dengan para dewa itu. Kenapa umurnya panjang? Itu nanti zaman kerajaan 1000 tahun, nanti sama lagi ya, umurnya panjang-panjang lagi ya. Orang nggak ada yang umurnya di bawah 100 tahun. Ya kan? Kalau kita lihat Abraham aja umurnya 175 tahun. Ya kan? Ya kan? Panjang banget kan? Nuh aja umurnya 600 tahun lebih. Nah, itu contoh ya. Tapi pas yang mengenai patung Bisa banget. Pas ya. Bisa banget. Dan waktu itu Karena antara perang Babilonia kuno ya ngelawan kerajaan Mesir kuno, itu zaman Israel masih di sana. Israel ada di Mesir. Mengapa orang Israel tidak boleh masuk ke Mesir kota? Terus dijadikan budak karena takut perang. Kalau perang nanti orang Israel berontak, melawan, membelain musuh. Karena waktu itu orang Het sama orang Babel nyerbu ke Mesir. Orang Het sama orang Babel nyerbu ke Mesir, perang 2 kali ya. Itu. Jadi memang jadi orang Het itu orang-orang daerah Turki itu loh. Nah, itu pernah perang besar. Jadi ada 3 kerajaan besar waktu itu, ya, Babel, Assyria, dengan Mesir. Itu 3 kerajaan besar zaman itu. Ya, Babel, Het, dan Mesir. Jadi orang-orang Hitit itu loh. Orang Hitit, Babel, orang Hitit, dan orang Mesir. Itu zaman itu kerajaan besar banget itu 3-3-nya itu. Itu ya. terima kasih Pastor. Selamat malam. Ya, ini tanggung satu lagi, Joan Charles terakhir ya, Joan Charles ya. Lalu kita mulai baca firman Tuhan. Joan Charles. Ya, silakan Joan Charles. Luar biasa. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Begini saya mau nanya. Kalau menurut Pak Paul, orang Kristen itu apa boleh mendoakan orang yang meninggal? Buat apa? Buat apa? Iya, supaya orang itu diselamatkan. Nggak bisa. Kalau ada agama tertentu yang mengatakan memang dia mendoakan untuk orang yang diselamatkan. Sedangkan kalau kita Kristen Protestan menyatakan bahwa kita mengikuti ibadah menghibur keluarga yang ditinggalkan, menghibur keluarga yang ditinggal. Jadi namanya ibadah penghiburan, tidak mendoakan orang meninggal. Tapi ini ada agama Kristen juga, tapi saya tidak mau Kristen apa gitu, saya tidak mau menyebutkan nanti menyinggung perasaan yang lain. Dia menyatakan bahwa saya ada ibadah-ibadah tertentu yang kalau biasanya dilakukan pada bulan November.
Jadi Ya, tapi kalau khusus saya untuk nggak berdoa. urusan dengan dogma, Pak. Saya urusannya adalah dengan apa yang ditulis di Alkitab. Ya, ya Alkitab, saya minta penjelasan dari Pak ya, Paul. Alkitab sudah dengan jelas berkata, ya, orang yang sudah mati itu udah bukan urusan kita lagi. Kita disuruh memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang mati. Oke, makasih Pak. Itu aja, Itu ya. saja yang Kalau saya mau katakan. kita memberitakan Injil, beritakanlah selagi masih hidup. Kalau mau berbakti, berbaktilah selagi orang yang masih hidup. Jangan kalau sudah mati kita nyesel-nyesel. Iya, Kan? Nah, itu saya jelas setuju sekali. juga. Saya juga setuju dengan itu Pak. Makasih Pak. Jadi selalu diingat apa kata Alkitab, bukan apa kata tradisi, bukan apa kata karena Alkitab itu menjelaskan dengan sangat realistis sekali. Sudah mati mau diapain? Ya didoakan. Lah, kok didoakan sudah mati? Kenapa Anda masih hidup kita doakan? Kenapa nggak lagi masih hidup Anda memberitakan Injil? Itu kan banyak yang salah. Wah, aku masih merasa kurang berbakti. Kenapa lagi masih hidup kamu udah berbakti? Kan kurang ajar ini anak-anak sama orang tua. Sudah mati baru dikasih makan enak. Lagi masih hidup ditelantarkan. Ya kan perpuluhannya kasih ke gereja. Orang tuanya ditelantarkan. Sudah mati nyesel-nyesel. Untung ya waktu meninggal itu ya kakak saya itu. Kan mami itu kan sakit. Sakitnya nggak tahu apa. Dokternya juga bingung sakitnya apa ya. Nggak doyan makan, lemes, apa segala macam. Tapi saya bilang, oh, kasih makan, pengen apa hari itu? Sayur asem. Tapi sudah tak pikir, enggak, beli saja. Pengennya beli cari yang enak, beli. Enggak doyan, ngomong enggak mau, dibelikan. Pasti doyan. Enggak taunya makan satu panci, dia pikir, kok saya pikir buat sekeluarga, beli semua kan. Dibelikan sayur asem, mami. Dimakan sendirian semuanya, coba bayangin. Satu panci, sudah dimakan sendirian. Doyan apa lapar? Doyan, yang lain gak dibagi. Oh, tuh kan, doyan kan. Satu panci, dimakan semua. Jadi digado, sudah diuyup begitu digado. Kan enak sayur asam itu kan. Kalau Anda lagi nggak doyan makan sayur asam gitu kan, diuyup gitu kan enak, saudara, seger. Ya kan, kalau badannya lagi nggak karu-karuan itu, makan sayur asam itu enak, saudara ya. Saya juga kalau lagi sakit, makan sayur asam. Seger, saudara, rasanya ya kan. Nah, itu mami begitu, makan sendirian satu panci. Nah, kan doyan kan? Doyan apa lagi? Minum wine, chicken wine. Mahal, 1 juta, nggak apa-apa beli. Nanti nyesel kalau sudah mati kita belum beliin loh. Itu bulan-bulan itu ya, mami mau meninggal. Saya udah feeling, cepat belikan enggak? Belikan, dibelikan. Nah, terus beli apa lagi? Pokoknya pengen makan apa, begitu ngucap dibelikan cepetan. Begitu ngucap dibelikan, nanti kamu enggak nyesel nanti. Untung kakak saya nurut ya waktu itu ya, karena dia nggak kepikir ya mami mau meninggal, sehat, saudara. Sehat walafiat, ngamuknya masih banter kalau ngamuk, saudara. Ini masih sehat walafiat, saudara. Nah, tapi waktu itu saya sudah ngerti ya, waktu papi mau meninggal juga begitu soal itu. Kalau saya bilang mami mau meninggal, nanti kakak saya kan keder ya. Barangkali, oke, supaya jangan nyesel, saya bilang. Untung nurut kakak saya. Jadi waktu mami meninggal kita tidak ada yang menyesal karena kita sudah merawat. Kakak saya sudah nyebokin mami segala macam. Kita semua sudah ngerawat semua dengan maksimum yang kita mampu, yang walaupun tidak pernah ada kata cukup untuk berbakti sama orang tua ya, saudara ya. Tapi kita lakukan apa yang paling bisa kita lakukan, saudara. Jangan sudah mati baru dirawat. Aduh, kasep. Anda ini loh kadang-kadang ya ngikutin orang-orang tahayul. Nanti kalau sudah mati nanti tak kasih bong yang bagus. Tak bikinkan makanannya enak. Aduh, kasep. Lagi masih hidup so jakui. 12 kali. Lagi masih hidup dicuci kakinya yang benar, dipijetin yang benar, dirawat yang benar. Nah itu ya, banyak orang-orang udah meninggal baru nyesel, kan bodoh ya. Jangan jadi doktrin doa kepada orang mati itu segala macam. Saya sih gini, saudara ya, kita jangan menghina tradisi leluhur, itu ada gunanya. Mengapa saya merayakan Cengbeng? Apakah saya mendoakan orang mati? Enggak, saya mengenang jasanya mami papi saya, opa oma saya, dan cerita-cerita yang bagus itu, semua yang baik, semua yang tidak baik saya ceritakan kepada anak saya, supaya mereka pinter mengenang di masa lalu. Nah itu sejarah lagi ya. Cengbeng itu gunanya buat itu, saudara ya. Bukan doa-doain supaya mereka pada selamat, supaya nanti mereka, oh ya ini lagi di neraka, supaya dientas dulu, makan enak dulu ya papi, mami, lagi Cengbeng ini, ya engkong, emak. Ya. Nggak ada begitu. Cengbeng itu buat kita yang masih hidup, supaya mengingat
perjalanan hidup leluhur kita. Ya, makanya saya masih cengbeng. Ya, cengbeng itu habis Imlek, kalau nggak salah 15 hari setelah Imlek ya. Cap Gomeh itu ya. Cengbeng itu kapan ya? Sebentar ya, saya jadi lupa. Cengbeng tahun ini kapan ya? Saya lupa nih cengbengnya. Biasanya kakak saya ingetin ya kalau mau cengbeng itu ya. Ya gitu ya. Jadi jangan berbakti sama orang tua. Tanggal 5 April nih ya. Cengbengnya ya tahun ini ya, tanggal 5 April, bulan April. Jadi 100 hari ya, kurang lebih ya. Setelah Imlek ya. Jadi jangan berbakti sama orang tua, orang yang sama saudara, sama istri, sama suami, itu kita sayang lagi masih hidup. Gitu ya saudara. Oke, kita akan berdoa ya, kita akan mulai dalam doa. Bang Ardo siapkan Kejadian 11. Pak Mulia bisa tampilkan ayat Alkitab Pak Mulia. Kita berdoa terlebih dahulu ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak David masih melek nggak nih Pak David? Pak David masih melek nggak nih Pak David? Atau sudah KO? Oh, kira sudah KO. Silakan Pak David.